dia, karakter dia kenapa bisa jadi orang sukses. Saya memverifikasi karakternya. Pak, Karakter ya. bukan udah punya Mercy. Oh belum ya. Enggak. Jangan, karena kalau yang punya Mercy yang dipromosi, nanti yang nggak punya Mercy nggak bisa dipromosi. Bukan sistem itu namanya. Oh gitu. Bisa ya. Nah, terus misalnya kayak gini nih, misalnya ya. Ini gimana caranya biar orang bisa dapat silver sebelum associate meeting? Kan kita kayaknya kalau mau associate meeting dibikin syaratnya silver, lempeng-lempeng aja ya. Orang join prospek kita nggak promosi. Padahal ini silver ini nilai 2 prospek loh. Karena ngomongnya gini, Pak Marcel ini Pak, pembicara associate meeting, Pak Eko ini Pak, itu ngomong di Jakarta setahun sekali. Karena dia punya grup di Makassar, belum tentu dia mau datang. Pak jujur Pak, Bapak kejar silver 9 hari ini biar apa? Biar bisa dengar materinya Pak Eko. Pak, ini materi mungkin Bapak bisa dengar tahun depan lagi. Pak, ini Pak Marcel, ini 001 di Indonesia Pak. Untuk minta waktunya ngisi seminar tuh nggak gampang. Ya, karena dia legenda di bisnis ini Pak. Saran saya, Bapak joinin aja anak Bapak kiri dan kanan. Yang penting Bapak dengar materinya, yang nggak akan pulang setahun lagi. Mungkin maksudnya. Kalau kita jago promotor ya, satu propek masuk join bisa jadi 2 propek nggak nilainya? 2 propek kan? Ya. Nah, ada 5 orang baru nih, misalnya Bu Dwi joinin 1 orang baru, ya Bu Erni, Pak Bagus semua joinin 1 orang baru. Berarti ya, total ada 5 orang baru dari Kibis 9 kan, join di BBO. Ingat, 5 orang baru ini join di BBO hari Minggu. Karena semuanya udah satu bahasa jadi promotor, promosi Pak Marcel atau Pak Eko jadi ngomong nanti di BBO-nya bulan depan. 5 ini masing-masing akan joinin family-nya 2. Berarti masuk 10 propek nggak ke grup Kibis? Tapi yang terjadi adalah selama ini kalau ada 5 orang join, ya minggunya tidur. Nggak nganggap ini, kenapa sih associate meeting dibikin syaratnya silver? Nggak ada yang pernah bertanya. Kenapa associate meeting dibikin syaratnya silver? Karena associate meeting dibikin hari Senin pas buka buku. Ini untuk bangun momentum setelah BBO dibikin sama Fitras maksudnya. Kebayang nggak? Di BBO kan ada closing massal. Anggaplah ada 5 orang join dari Kibis. Semuanya udah punya kemampuan jadi promotor. Misalnya pembicaranya di associate meeting Pak Eko sama Pak Marcel. Masa kita nggak bisa jadi promotor bagi mereka berdua? Contoh nih, kan nggak ada Pak Maman di sini kan? Pak Maman kan baru join 1 Pak. Pak, saran saya Pak, Bapak join istri sama anak Bapak di kiri dan kanan. Kenapa? Besok pembicara Pak Marcel. Pak Marcel ini Pak 001 di Tokusin Indonesia. Dan dia tinggal di Surabaya. Dia untuk ngisi seminar Jakarta Pak, mungkin setahun cuma 2 kali. Dan kebetulan besok nih dia isi seminar ya Pak. Pak, daripada Bapak nunggunya 6 bulan lagi lihat dia seminar, mendingan Bapak posting istri sama anak di bawah Pak. Sekarang Pak. Intinya Pak, ini materinya mahal banget. Apalagi Pak Eko, ini orang Makassar. Nah akhirnya Pak Maman posting anaknya kiri dan kanan. Kenapa? Karena mau denger materi Pak Marcel. Nah bayangin kalau tim Kibis semuanya punya kemampuan promotor yang sama. Misalnya di BBO join 5 propek. Semuanya kita kondisikan qualified, kejar 2 propek. Berarti kan masuk 10 propek. 10 propek ini masuknya di hari Senin. Padahal tutup buku masih hari Senin. Ini berarti ada new diamond baru nih pas dari Kibis. Ngerti nggak maksudnya? Makanya kalau habis BBO kenapa Pak Mario suka broadcast new diamond? Ya karena tim Papua sana udah ngerti cara ini nih. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi siapapun yang join di hari Minggu BBO, kita semua udah harus satu bahasa ya. Gimana caranya mereka ngefans sama pembicara associate meeting besok. Entah Bu Amel, entah Pak Eko, entah apa. Bikin ngefans sampai mereka mau posting anaknya kiri dan kanan. Karena pembicaranya cuma ngomong setahun sekali di Jakarta atau apalah. Bisa ya. Jadi kayak Pak Tio nih, nggak usah nunggu leader lagi Pak buat closingin 2 propek kiri kanan. Pak Tio udah bisa closing sendiri kan. Kenapa sih kamu harus joinin anak sama istri? Biar bisa ikut associate meeting besok. Jadi Pak Tio ini kalau ngundang orang dan join di BBO, Pak Tio ini promotor. Promotor terhadap siapa? Terhadap acara hari Senin. Kalau dia join ya. Tapi hari Minggu, kalau dia hari Minggu nih mau join, Pak Tio harus jadi promotor bagi siapa? Bagi upline Pak Tio. Kamu kalau join sekarang, nanti saya kenalin sama Pak Poltak tuh, orangnya dari sini. Nah, ketika dia join, jadilah promotor buat acara hari Senin. Ini legendanya Tokusin Indonesia ngomong besok. Dia bisa ngomong di Jakarta setahun sekali. Pak, percaya saya deh, Bapak join. Bilang aja gini, Pak, yang dari Kalimantan aja datang, Pak, Mas Sumatera datang mau belajar dari dia. Nah, kita orang Jakarta masa nggak mau belajar, Pak?
posting anak anniversary. Bisa nggak? Karena gini Pak, jadi gini, ya, urutan orang baru itu ketika join, pertama kita harus influencer kan, kita harus giring dia pertama jadi silver dulu, urutannya nih. Setelah dia jadi silver, kita giring lagi jadi one star. Habis one star baru diamond. Nanti nggak usah deh. Jadi ini urutannya nih. Nah, paling lama jadi one star ini kita kasih bahas waktu 2 minggu. Kalau 2 minggu dia nggak kita bantu jadi one star, udah hilang ini. Kalau jadi silver, Bob Riana bilang apa? 3 kali 24 jam. Bisa ya, silver ya. 3 kali 24 jam silver. Kalau one star maksimalnya 2 minggu. Kalau lewat dari ini, udah buyar. Ngerti ya? Nah, kan ketika orang baru jadi silver 3 kali 24 jam kan? Kan kalau dibantu jadi one star, berarti di minggu ini dia cuma nambah 1 orang yang join seperti dia juga. Benar nggak? Nih, misalnya dia join silver. Berarti kalau dia mau jadi one star, dia harus joinin 2 orang yang join family kayak dia juga. Benar nggak? Berarti one star kan? Nah, makanya saya bilang, buat bikin orang jadi one star itu, di minggu ketika dia join paling gampang. Kenapa? Udah ada cycle dari orang pertama join ini loh. Jadi ketika dia join silver, kan 6 cycle. Bener nggak? Join family nih, 6 cycle kan? Nah, kalau dia bisa sponsorin orang dalam 7 hari itu, 1 kiri 1 kanan yang join family, berarti dia langsung one star. Berarti tugas kita udah selesai nih di minggu pertama. Ngerti nggak maksudnya? Kalau dia join family di minggu ini, terus disuruh kejar one star minggu depan, angus ini 6 cycle awalnya. Kerjanya lebih berat. Ngerti maksudnya? Ya, kenapa si Bu Dewi itu 3 hari jadi one star? Karena dia joinnya family 1 kiri 1 kanan. Terus dia ajak lagi temennya 1 kiri yang join family, ajak temennya 1 kanan join family. Makanya dia one star di minggu yang sama. Si Bu Ade juga gitu, one star di minggu yang sama. Makanya banyak orang nyangkut di peringkat one star, kenapa? Itu benar sebenarnya, karena di minggu pertama dia join udah dibikin one star. Tapi kalau orang sampai nyangkut di peringkat silver sama gold, ada yang salah. Harusnya tuh orang nyangkut di one star, nyangkut di diamond, yang ketiga nyangkut di diamond elite. Ini adalah peringkat-peringkat nyangkut yang benar. Kalau sampai orang nyangkutnya di gold, di silver, wah berarti itu nggak jalan 248-nya. Tapi kalau dia nyangkut di one star atau 2 star itu masuk akal. Ini masuk akal. Atau nyangkut di diamond, masuk akal. Janganlah sampai nyangkut di mana? Nyangkut di 3 star. Nyangkut di gold. Wah itu udah rugi banget itu. Udah salah itu. Makanya kalau BBO dipanggil new 3 star, dikit kan? Karena kalau udah 3 star, pasti orang ngejar ke diamond. Cuman orang bodoh doang yang nyangkutnya di 3 star gitu loh. Udah tinggal setengah jalan lagi itu, ngerti maksudnya? Apalagi di gold, aduh orang kalau nyangkut di gold itu kebangetan. Beneran Pak, kalau orang nyangkut di gold itu tandanya gini loh, upline-nya nggak mengantar dia menuju ke one star, gak titik. Nggak, ini kita bahas yang mulai hari ini ya, yang kemarin lupain. Yang mulai hari ini, jangan sampai punya orang baru nyangkutnya di silver sama gold. Karena sebenarnya ketika dia join family aja itu udah silver. Berarti tinggal ditambah 1 kiri 1 kanan join family udah one star itu. Ya jadi kalau orang nyangkut di one star di diamond itu masuk akal. Tapi jangan sampai nyangkutnya di gold, di 3 star. Yang aneh itu kalau nyangkutnya di triple diamond itu lebih aneh lagi. Makanya kalau di BBO triple diamond cuma 2 orang kan, itu aneh. Kenapa? Lo kok aneh apa? Tanggung itu udah tinggal diamond elite. Itu tandanya dia di hari minggunya tidur. Bukan hanya nelfon kiri kanan. Pokoknya kalau orang nyangkut di triple diamond ini nggak niat. Entah nggak niat atau hari minggunya tidur atau ada kondangan. Makanya yang paling rame makanya panggung diamond sama panggung diamond elite. Coba lihat double diamond sama triple diamond, sepi nggak? Karena itu peringkat nyangkut. Coba aja lihat. Benar kan? Dari titik-titik yang seharusnya dicapai itu sponsor. Jadi urutannya gini Pak, orang baru join itu langsung 3
3 hari pertama silver. Habis silver, bantu dia joinin satu kiri satu kanan join family udah 1 star. Jadi kalaupun dia nyangkutlah di 1 star. Jadi kalaupun dia nyangkutlah di 1 star. Beneran. Jadi jangan sampai nyangkutnya di gold. Kenapa harus langsung digenjot silver jadi 1 star? Karena silver itu udah cycle-nya 6, udah tanggung. Gitu loh. Sama kayak Pak Asrin waktu itu udah sempat gold, tapi masih hari Sabtu atau hari Minggu. Ayo Pak, ini tinggal posting kiri kanan lagi, akhirnya dia 1 star. Kalau enggak ya udah nyangkut di gold pasti sampai sekarang. Cuman untung jadi 1 star gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Nah gitu caranya. Rekonya angus ya. Angus. Pak Rinaldi juga kenapa bisa 2 star ditelepon pagi-pagi, Pak ini posting ini Pak. Kalau nggak nyangkut ya. Hah? Nyangkut. Pokoknya nyangkut kayak. Iya, waktu itu udah disiapin hatinya.